الله يا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam tak lupa kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan menyelami salah satu topik yang sering diperbincangkan di kalangan umat Islam, yaitu tentang nubuah pasukan Panji Hitam dari timur. Ada banyak spekulasi dan teori mengenai siapakah mereka sebenarnya. Salah satu teori yang sering mencuat adalah apakah kelompok tersebut merujuk pada Taliban yang kini telah bangkit kembali di Afghanistan? Apakah benar Taliban adalah pasukan Panji Hitam yang disebutkan dalam hadis Nabi? Mari kita telaah secara lebih mendalam berdasarkan hadis dan perkembangan geopolitik saat ini. Baiklah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah tadi kita membahas pengantar mengenai topik pasukan Panji Hitam dari timur, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi ke pembahasan ini. Banyak dari kita yang mungkin pernah mendengar tentang ramalan atau nubuah tentang pasukan Panji Hitam yang akan segera muncul dari timur. Dalam beberapa hadis disebutkan bahwa pasukan ini memiliki peran besar di akhir zaman. Lalu muncul pertanyaan, apakah benar kelompok ini merujuk kepada Taliban yang telah bangkit kembali di Afghanistan? Apakah Taliban benar-benar mewakili pasukan yang dijanjikan dalam hadis tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu merujuk langsung pada hadis-hadis yang membicarakan tentang pasukan Panji Hitam dari timur. Hadis yang sering kita jadikan rujukan adalah hadis dari Sauban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian melihat panji-panji hitam datang dari Khurasan, maka datangilah mereka meskipun dengan merangkak di atas salju, karena di tengah-tengah mereka ada Khalifah Allah, yaitu Al-Mahdi." Hadis riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim. Hadis ini secara jelas menyebutkan panji-panji hitam yang akan datang dari wilayah yang disebut dengan Khurasan. Secara geografis, Khurasan mencakup wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Afghanistan, Iran, dan sebagian dari Pakistan. Secara sekilas, ini memang bisa memunculkan spekulasi bahwa Taliban yang berbasis tiap Afghanistan mungkin berkaitan dengan ramalan ini. Namun, sebelum menarik kesimpulan, kita perlu memahami lebih dalam tentang bagaimana para ulama menafsirkan hadis ini dan apa konteks sebenarnya dari panji-panji hitam tersebut. Beberapa ulama mengomentari bahwa hadis ini berkaitan dengan peristiwa di akhir zaman yang mendahului kedatangan Al-Mahdi. Ibnu Katsir dalam bukunya Al-Bidayah wa An-Nihayah menyebutkan bahwa panji hitam ini akan menjadi tanda dekatnya kemunculan Al-Mahdi. Namun tidak semua ulama sepakat bahwa pasukan panji hitam yang disebut dalam hadis ini sudah muncul. Misalnya Syekh Al-Albani yang merupakan seorang ulama hadis ternama, beliau memandang hadis ini sebagai berita yang masih akan terjadi di masa depan dan tidak terkait dengan gerakan atau kelompok yang ada saat ini. Menurut beliau, pengaitan dengan kelompok tertentu yang ada sekarang, termasuk Taliban, tidak bisa dilakukan dengan pasti. Selanjutnya, kita bisa melihat Taliban dalam konteks yang lebih luas. Taliban merupakan sebuah gerakan politik dan militer yang muncul di Afghanistan pada tahun 1090-an. Tujuan utama dari pembentukan Taliban ini adalah untuk menerapkan hukum syariah di Afghanistan dan mendirikan sebuah negara Islam. Namun apakah ini memenuhi syarat sebagai pasukan yang diramalkan dalam hadis-hadis tentang Panji Hitam dari timur? Sebagai sebuah kelompok, Taliban menggunakan warna hitam pada benderanya dan mereka berasal dari wilayah yang secara historis
termasuk dalam Khurasan. Namun, banyak ulama yang memperingatkan agar kita tidak terlalu cepat menghubungkan kelompok-kelompok politik atau militer yang ada sekarang dengan nubuah akhir zaman, karena konteksnya bisa berbeda-beda. Taliban seperti kita tahu merupakan kelompok yang terlibat dalam perang dengan kekuatan besar dunia dan memiliki berbagai agenda politik lokal dan internasional. Sementara pasukan yang disebut dalam hadis tentang Panji Hitam dari Timur diyakini sebagai pasukan yang berjuang di bawah pimpinan Al-Mahdi dan bertujuan untuk menegakkan keadilan Islam secara global atau menyeluruh, bukan untuk kepentingan politik atau nasional tertentu. Sejak kebangkitannya kembali pada tahun 2021, tepatnya setelah Amerika Serikat menarik pasukannya dari Afghanistan, Taliban telah menjadi pusat perhatian dunia Islam dan internasional. Mereka mengklaim berpegang teguh pada ajaran Islam, namun praktik-praktik mereka seringkali dipandang kontroversial, terutama dalam hal-hal perempuan dan sistem pemerintahan mereka yang ketat. Sejak pertama kali berkuasa pada tahun 1996 sampai 2001 dan saat mereka kembali berkuasa pada tahun 2021, Taliban melarang perempuan untuk bersekolah atau mendapatkan pendidikan formal. Pada bulan Desember tahun 2022, Taliban mengeluarkan dekret yang melarang perempuan belajar di universitas dan sekolah menengah. Taliban juga menerapkan pembatasan ketat terhadap partisipasi perempuan dalam dunia kerja, khususnya di sektor publik. Selama kekuasaan mereka, yang pertama, perempuan dilarang bekerja di luar rumah, kecuali di sektor kesehatan. Dan kebijakan ini sebagian besar diberlakukan kembali pada tahun 2021. Dalam sistem pemerintahan, Taliban menerapkan sistem pemerintahan yang sangat ketat berdasarkan interpretasi mereka terhadap hukum syariah. Struktur pemerintahan mereka tidak melibatkan pemilu atau partisipasi masyarakat secara luas, melainkan ditentukan oleh otoritas agama dan militer. Beberapa fakta ini menimbulkan pertanyaan, apakah kelompok seperti ini sesuai dengan pasukan yang digambarkan dalam hadis Nabi? Sebab hadis-hadis tentang pasukan Panji Hitam tidak hanya berbicara tentang simbolisme bendera atau asal-usul geografis, namun juga tentang misi dan moralitas pasukan tersebut yang seharusnya berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran Islam, bukan hanya berjuang untuk kekuasaan politik. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk tidak mudah terbawa spekulasi dan investasi yang tidak berdasar. Beberapa ulama memperingatkan agar kita berhati-hati dalam menafsirkan nubuah-nubuah akhir zaman, terutama dalam konteks zaman sekarang. Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan atas sesuatu yang belum jelas. Imam Al-Ghazali dalam bukunya Ihya Ulumuddin menyebutkan bahwa kita perlu fokus pada amal ibadah dan peningkatan diri kita dan tidak terlalu sibuk mencari-cari tanda akhir zaman yang masih ambigu. Hal ini didukung oleh pendapat Syekh bin Baz yang mengatakan bahwa meskipun ada hadis-hadis tentang tanda-tanda akhir zaman, kita tidak boleh mengaitkannya secara langsung dengan peristiwa-peristiwa kontemporer tanpa dalil yang jelas. Jadi, apakah Taliban adalah pasukan Panji Hitam dari Timur yang disebutkan dalam hadis-hadis tentang akhir zaman? Dari pembahasan di atas, kita dapat simpulkan bahwa meskipun Taliban berasal dari wilayah Khurasan dan menggunakan simbol Panji Hitam, kita tidak bisa dengan pasti menyatakan bahwa mereka adalah pasukan yang disebutkan dalam hadis. Banyak ulama menekankan bahwa nubuah tentang pasukan Panji Hitam ini lebih terkait dengan masa depan, mungkin menjelang kemunculan Al-Mahdi dan belum tentu relevan dengan kelompok-kelompok yang ada sekarang. Sikap yang paling bijak adalah tetap waspada,
terus memperbaiki amal ibadah, dan tidak terlalu cepat menarik kesimpulan tanpa penjelasan yang kuat dari para ulama. Jangan lupa untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama agar kita semakin bijak dalam memahami fenomena akhir zaman. Demikianlah penjelasan lengkap tentang apakah Taliban adalah pasukan Panji Hitam dari Timur yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan ini menambahkan wawasan pengetahuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada hari akhir. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.